pada Bapak Amin Abdullah dari LPSDN, kemudian pada Bapak Muhammad Subhan dari Akademisi, Dekan Universitas Gunung Rinjani, Fakultas Perikanan, dan Bapak Ramli Ernanda dari Fitra NTB. Mohon maaf, Pak. Selanjutnya, untuk dari DPP KNTI, ada Bapak Iing Rohimin, Bapak Sekjen KNTI. Selamat datang juga, Pak. Selamat bergabung. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita langsung memberikan waktu untuk Bapak Iing Rohimin selaku Sekjen KNTI untuk memberikan sambutan. Pada Bapak Sekjen, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pak Insinyur Haji Haryadi Sulanggana. Terima kasih. Beliau paling awal hadir di sini. Saya lihat, walaupun mohon maaf Pak, belum ada yang menyapa-nyapa dari tadi ya Pak ya. Lihat Bapak hadir lebih awal. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Subhan, beliau Dekan Fakultas Perikanan Universitas Gunung Rinjani. Kemudian ada Pak Ramli Ernanda, Fitra NTB. Kemudian ada sesepuh saya, sahabat dan juga saudara, Pak Amin Abdullah. Semoga sehat selalu Pak Amin. Dan terima kasih sudah bergabung di sini. Kemudian ada Ketua DPD KNTI Lombok Timur, Bapak Dedi Sofyan, juga terima kasih. Seluruh peserta diskusi yang saya hormati, yang alhamdulillah siang hari ini kita bisa bergabung dalam diskusi online. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini kita dapat bertemu walaupun dalam suasana masih dalam penuh keprihatinan, tapi dengan berkat kemajuan teknologi kita dapat berjumpa di sini. Saya saat ini posisinya berada di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Indramayu. Nanti juga akan bergabung teman-teman dari KNTI beberapa wilayah di Indonesia. Tapi di wilayah Indonesia bagian Barat memang saat ini masih pagi. Ya, sekitar 1 jam mungkin ya. Jadi masih banyak yang masih tidur barangkali begitu. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua yang hadir di sini. Pertama ingin saya sampaikan selaku pengurus DPP KNTI, ucapan terima kasih kepada seluruh narasumber yang bisa hadir dan ikut berdiskusi kesempatan siang hari ini, juga kepada seluruh peserta. Yang kedua tentu kami selaku pengurus DPP memohon maaf karena memang Pak Kadis tadi ada sedikit komplain, tidak ada yang nyapa, tidak ada yang ini. Bagi nelayan ini Pak, sesuatu yang baru Pak. Bisa mengaktifkan Zoom saja ini usahanya luar biasa. Ada yang minta bantuan anaknya, ada yang minta bantuan tetangganya, ada yang minta bantuan yang lain. Jadi memang ini satu hal yang baru, itu bisa masuk saja itu senangnya luar biasa Pak. Jadi bingung juga begitu masuk mau ngapain ini. Kok ada wajahnya saja nggak bisa ngomong misalkan. Jadi sekali lagi kami mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya Bapak-bapak dan Ibu semuanya, dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 tentu kita merasakan dampak yang sangat luar biasa. Khususnya yang paling terasa adalah selain dampak kesehatan adalah dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini
dirasakan oleh hampir seluruh komponen masyarakat baik dunia maupun juga Indonesia. Salah satunya adalah masyarakat atau kelompok nelayan. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, selama 2 bulan yang sudah kita lalui, tentu kita merasakan hal-hal kesulitan yang luar biasa. Bagi nelayan saat ini, harga ikan dirasakan anjlok hampir 50 bahkan 60% di beberapa daerah, mungkin juga di Lombok Timur juga demikian. Kemudian juga soal kelangkaan BBM sehingga nelayan tidak bisa melaut. Kemudian ini yang terbaru bagi nelayan Lombok Timur, di mana Menteri KKP mengeluarkan Permen KP nomor 12 tahun 2020 tentang dibolehkannya kembali ekspor bibit lobster. Mungkin nanti ini akan menjadi satu pembahasan yang menarik di Lombok Timur. Kemudian juga di Lombok Timur tentu ada kelompok nelayan garam yang juga saat ini merasakan dampaknya luar biasa. Harganya sangat jatuh. Dan yang paling berat lagi, selain dampak-dampak tersebut, banyak nelayan kita yang terganggu pasokan pangannya, bahkan terganggu ketahanan pangannya. Kami mendapatkan informasi banyak keluarga-keluarga nelayan yang sangat terdampak sehingga sangat susah misalkan untuk makan setiap hari, dan tentu banyak hal lain yang terjadi di antara nelayan-nelayan kita. Nah, dari kondisi tersebut, hal ini juga semakin diperparah dengan kebijakan pemerintah. Mungkin nanti Pak Kadis bisa menguraikan bagaimana kebijakan pemerintah daerah di Lombok Timur. Tetapi secara nasional kita masih belum melihat bagaimana sektor perikanan ini menjadi sektor yang menjadi prioritas utama dalam hal memberikan stimulus ekonomi misalnya. Kalau stimulus ekonomi ini tidak bisa menyentuh kepada perikanan, kepada nelayan secara langsung, maka tentu dampak yang dirasakan akibat COVID-19 ini akan semakin berat bagi nelayan. Nah, dari hal-hal tersebut, Bapak Ibu semua, sengaja kami mengundang siang hari ini untuk berdiskusi. Tentu kita tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tidak ingin menggugat siapa-siapa, dan juga tidak ingin menyudutkan siapapun. Tetapi diskusi ini lebih pada bagaimana upaya mencari inisiasi-inisiasi, mencari inisiatif-inisiatif lokal maupun juga nasional, agar situasi yang berat ini tidak semakin berat. Biasanya kalau situasi berat kemudian ditambah dengan hal-hal yang berat, maka bebannya juga akan semakin berat dan semakin stres bagi nelayan tentunya. Nah, oleh karenanya ini sudah ada beberapa narasumber yang saya kira sangat berkompeten. Ada Pak Kadis yang nanti kita meminta agar apa upaya dari Dinas Kelautan dan Perikanan di Lombok Timur untuk menyelamatkan nelayan. Dan juga kita nanti bisa melihat bagaimana paparan dari kawan kita dari Fitra NTB, Bang Ramli Ernanda, yang nanti juga akan menguraikan bagaimana kondisi anggaran pendapatan daerah khusus pada sektor nelayan. Kemudian nanti kita ingin juga mendengarkan sesepuh kita Pak Amin Abdullah menguraikan kondisi yang sebenarnya. Pak Dedi juga yang lainnya nanti akan sama-sama sharing. Saya kira hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terlebih khusus kami ucapkan terima kasih kepada IBP yang sudah bekerja sama dengan KNTI melakukan banyak diskusi-diskusi di beberapa daerah. Pak Kadis dan juga teman-teman yang lain, diskusi ini adalah rangkaian diskusi yang kesekian kalinya digelar di beberapa daerah di seluruh wilayah-wilayah DPD KNTI di seluruh Indonesia. Kami sudah mencatat, kita sudah melakukan pendataan dan juga survei, melihat kondisi saat ini, dan kami terus berupaya melakukan hal-hal yang sekiranya bisa segera menyelamatkan kondisi nelayan kita. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Selamat berdiskusi. Kita berharap akan mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu, dan juga masukan-masukan dan saran untuk kita semua. Dan sekaligus Pak Amin dan juga teman-teman semua, saya memohon maaf nanti tidak bisa mengikuti secara penuh karena memang kebetulan masih ada beberapa agenda lain yang nanti akan saya ikuti.
Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen, Bapak Iing Rohimin. Sedikitnya tadi sudah menguraikan dampak ekonomi bagi nelayan tradisional yang ada di seluruh Indonesia, termasuk kita yang berada di Lombok Timur. Selanjutnya mungkin kami persilahkan kepada Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk kita sama-sama perlu pemaparan program mitigatif yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Silakan untuk Pak Kadis, waktunya dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, yang saya hormati Pak Sekjen KNTI dan seluruh peserta meeting yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur mungkin pada pertama ini akan menginformasikan beberapa hal. Yang pertama kaitan dengan nelayan kita di Lombok Timur. Nelayan kita di Lombok Timur itu jumlahnya 13.434 kakak. Dan itu sekitar 70% adalah nelayan tradisional. Lalu jumlah pembudidaya kita untuk yang budidaya di laut itu jumlahnya 1.085 orang yang terbagi dalam 83 kelompok dengan KJA, lubang KJA yang mereka punya itu ada 6.740 lubang. Dan juga jumlah penangkap baby lobster atau yang kita kenal sekarang dengan benih-benih lobster itu ada 457 orang dan pengumpul 28 orang. Kaitan dengan musibah yang kita alami saat ini, musibah pandemi COVID-19 ini, memang bukan hanya nelayan, tetapi semua kita itu mendapat pengaruh yang sangat-sangat luar biasa. Nelayan, petani, semuanya pokoknya. Tidak ada terkecuali. Tapi alhamdulillah juga di Bali itu semua, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, COVID-19 ini juga ada hikmahnya. Kita melek teknologi seperti ini, ada Zoom bisa bertemu dengan semua. Ya, dengan Pak Subhan, dengan siapa saja dari jauh, terutama dengan Sekjen KNTI. Alhamdulillah ini salah satu hikmah dari COVID-19. Tetapi kaitan dengan nelayan kita di Lombok Timur, sebenarnya secara reguler setiap tahunnya berulang. Penangkapan kita di Lombok Timur karena ini nelayan tradisional tergantung dari musim Bapak Ibu sekalian. Pertama musim barat. Musim barat itu banyak hasilnya. Biasanya dimulai dari bulan November, bulan Desember, lalu sampai sekitar bulan April. Itu musim barat. Sampai bulan-bulan Februari itu musim barat, dan di situ lumayan banyak hasilnya. Musim barat ini dilanjut dengan musim timur. Musim timur ini agak sedikit hasilnya, ya, yang itu dimulai dari sekitar Maret April. Lalu dilanjut lagi dengan musim selatan, angin selatan. Ini yang musibah bagi nelayan, ketika di angin selatan tiba, maka sangat-sangat kurang hasilnya. Dan setelah itu nanti ada angin tenggara sekitar bulan September, Oktober yang sudah mulai ada hasil.
Lalu berkaitan dengan pandemi kita ini berbarengan dengan musim yang memang tidak ada ikannya. Jangan sampai nanti, oh ini gara-gara pandemi lalu hasil nelayan itu tidak ada. Tidak, tapi memang ini berulang setiap tahun. Ya. Berulang setiap tahun. Maaf, Pak Gadis. Ada gangguan kayaknya. Ini virus corona, no. Dicat bapaknya, dicat. Setiap bulan apa namanya, bulan April, Mei itu memang lagi sedikit ikan. Dan ditambah oleh nelayan kita. Suara Pak Kadis nggak kedengaran ini. Mungkin ada gangguan sinyal di chat bapaknya di Japri. Oh, Pak host siap. Iya. Sudah terdengar lagi Bapak Ibu sekalian? Baik, terdengar. Sudah, terima kasih. Ya, Juraru mendengar. Sesuatu yang sulit sekali. Aduh lagi nih. Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan yang kondisi kita nelayan Lombok Timur dan nelayan di seluruh Indonesia sebenarnya itu yang berkaitan dengan musim, terutama yang nelayan kecil. Nelayan kecil itu sangat tergantung dengan musim. Terus lagi ada pandemi sehingga apa namanya seperti yang saya bilang tadi itu kita jatuh tertimpa tangga. Harga ikan memang dia agak murah sebenarnya. Tetapi untuk nelayan-nelayan yang besar, Bapak Ibu sekalian, cold storage yang ada di Lombok Timur, itu malah kemarin sepantauan kami, itu malah posisi kosong sekarang. Karena banyak sekali ikan-ikan itu yang mereka tampung, yang sebelum waktu bulan Januari, bulan Februari mereka tampung, ada ribuan ton, itu sudah terkirim semua ke Jawa Barat. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat dari apa namanya ikan yang ada di Lombok ini cukup. Nah, kaitan lagi dengan pembudidaya, memang pembudidaya juga apa namanya tergantung dari Cina. Produksi kita untuk lobster itu, Bapak Ibu sekalian, itu tergantung dari Cina. Karena mereka adalah konsumen kita yang terakhir. Vietnam membudidaya juga dia akan menjual ke Cina, termasuk kita di sini. Walaupun demikian, harga sekarang cukup bagus juga, 2.500, 250.000 per kilogram. Ini alhamdulillah ini lumayan bagus. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Lombok Timur di dalam menghadapi pandemi ini atau sebenarnya Indonesia sekarang ini semua dana-dana itu terfokus kepada bagaimana kita menghadapi pandemi ini. Dana-dana termasuk dana-dana yang di Kelautan Perikanan, apakah itu dana TP itu sudah ditarik ke pusat, lalu ada dana DAK juga sudah ditarik juga, sehingga hanya beberapa yang tertinggal. Dan itu tidak cukup untuk apa namanya
untuk meningkatkan perekonomian terutama masyarakat pesisir kita. Apakah ini masih didengar Bapak Ibu sekalian? Masih. Oke, alhamdulillah. Ini ya, terima kasih kalau masih terdengar. Oke. Dinas Kelautan Perikanan saat ini kaitan dengan mitigasi yang kita lakukan memang serba sulit Bapak Ibu sekalian, karena penganggaran itu kan terpusat dia. Terpusat, apakah itu dana DAU, dana DAK, atau itu terpusat di pemerintah daerah. Sementara kita semua harus mengakui sekarang apa yang harus kita adakan sekarang itu adalah fokus pada bagaimana menghadapi pandemi. Memang konsekuensinya itu ekonomi kita yang akan hancur sebenarnya, tetapi mau tidak mau. Tapi mudah-mudahan ke depannya setelah, apalagi di Lombok Timur saat ini, alhamdulillah sudah beberapa hari ini sudah mulai reda, dan Pak Bupati juga sudah mulai membuka masjid untuk kita sholat Jumat bersama sebenarnya untuk kali ini. Ini diperbolehkan untuk beberapa masjid, satu masjid satu desa, satu masjid satu kecamatan, dan satu masjid untuk satu kabupaten. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan setelah reda ini maka kita akan mulai bergegas. Nah, kaitan dengan itu, Dinas Kelautan dan Perikanan kebetulan juga sedang melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kelompok-kelompok pembudidaya ikan dan penangkap benih lobster berkaitan dengan Permen 12 sebagai pengganti Permen 56 yang cukup pahit beberapa waktu yang lalu. Kebetulan sekali untuk tahun ini kami dari Dinas Kelautan Lombok Timur mendapat bantuan sarana prasarana dari Kementerian KKP, khususnya dari Direktorat Budidaya, berupa bantuan untuk pembudidaya ikan kita yang di Lombok Selatan. Nah, ini kami lagi verifikasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat bantuan itu bisa turun sehingga bisa mengurangi resiko yang lebih parah terhadap penurunan ekonomi kita, terutama untuk pembudidaya ikan kita yang di Lombok Selatan. Alhamdulillah di Lombok Selatan selain sebagai nelayan, mereka juga kadang-kadang sebagai pembudidaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan pendanaan, sebenarnya saya lihat ada narasumber dari dari DPR, mungkin itu bisa juga sebagai referensi kita nanti, karena beliau itu yang mengetok palunya untuk penganggaran yang ada di daerah. Ini mungkin untuk yang awal saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin ada diskusi sehingga kita bisa saling memberi informasi, dan mudah-mudahan rapat ini bisa menghasilkan kesimpulan sehingga nanti ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk bagaimana kita meningkatkan ekonomi masyarakat kita, apakah itu sebagai nelayan atau sebagai budidaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perikanan Bapak Insinyur Haji Haryadi Suranggana yang telah memaparkan bagaimana langkah-langkah dari pemerintah daerah dalam masa pandemi ini untuk para nelayan. Sebenarnya sekarang ini waktunya untuk Bapak dari anggota Dewan Komisi 3, tapi karena beliau tidak hadir, yang ingin memaparkan tentang realokasi anggaran dari pemerintah daerah. Jadi kita langsung ke Bapak Dekan dulu ya. Untuk Bapak Dekan, Pak Muhammad Subhan,
Siap. Ya. Untuk kita bahas, silakan Bapak memberikan kami pemaparan strategi apa saja yang mungkin dilakukan dalam menghadapi ambruknya ekonomi nelayan ini. Silakan Pak Dekan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadis DKP Kabupaten Lombok Timur, Pak Amin Abdullah dari LPSDN, dan rekan-rekan semua. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta diskusi daring. Jadi kami dari akademisi sebenarnya telah melakukan berbagai observasi, pengamatan sejak COVID ini belum masuk Indonesia. Jadi ketika COVID itu masih dirasakan di Wuhan. Dan ternyata bahwa ketika COVID masih di Wuhan saja, nelayan kita, nelayan kecil yang ada di Kabupaten Lombok Timur sudah mulai ketar-ketir dia. Jadi sering diskusi dengan teman-teman nelayan, jadi sempat juga beredar isu, lobster tidak dibeli lagi karena tidak bisa ngirim ke China lagi. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang terjadi. Artinya bahwa sejak awal sudah, halo, terdengar ya? Terdengar. Oke. Artinya bahwa sejak awal COVID ini ada indikasi untuk mempengaruhi kehidupan daripada nelayan kita. Kemudian Bapak Ibu, kalau tadi Pak Kadis lebih banyak menjelaskan tentang bagaimana hasil tangkapan, kalau kami dari akademisi lebih banyak berbicara tentang bagaimana kehidupan nelayan ini setelah ikan itu ditangkap. Ini yang menjadi permasalahan. Artinya bahwa jaminan keberlanjutan pekerjaan bapak-bapak kita sebagai nelayan itu, ada kata kuncinya adalah bagaimana pemerintah dan semua kita bisa menjamin kepastian pasar. Ini yang kemudian menjadi sebuah problem besar, dan ini bukan hanya terjadi hanya pada saat masa pandemik ini. Jadi setelah kami melakukan beberapa observasi, ada beberapa informasi penting yang kami temukan. Yang salah satu beberapa di antaranya, harga mulai anjlok. Kemudian BOP-nya tinggi. Nah, terus kemudian pembelinya agak berkurang. Ini pembeli ini kemudian lebih banyak kita berbicara ke hasil perikanan budidaya. Nah, pembeli kurang, harga anjlok, ditambah lagi dengan penderitaan pembudidaya ini. Kebetulan saya ini lokasinya di kawasan sentra budidaya perikanan tawar. Jadi harga murah, harga anjlok, BOP tinggi, pembeli kurang, pakan mahal. Ini menjadi sebuah permasalahan di masa pandemik ini. Nah, jadi kalau kami kami beberapa kali diskusi dengan beberapa pelaku utama, saya mengatakan di sini adalah pelaku utama karena kita tidak hanya ketika kita bicara perikanan, kita tidak hanya bicara tentang bagaimana nelayan, bagaimana pembudidaya, tetapi kita juga berbicara tentang bagaimana petambak garam dan kelompok pengolah dan pemasar ini. Ini kata kunci, salah satu, karena kelompok pengolah dan pemasar ini akan menjadi salah satu kunci dari strategi pemberdayaan atau penyelesaian daripada masalah pandemik yang dihadapi oleh para nelayan ini. Oke, Bapak Ibu, jadi kalau kami boleh membuat hipotesis itu, bahwa kata kunci daripada solusi nelayan di masa pandemik ini adalah pemberdayaan. Oke, pemberdayaan yang kami maksud di sini bahwa sesungguhnya Kabupaten Lombok Timur itu sudah mempunyai perangkat-perangkat fasilitas yang cukup
mendukung. Ada kelompok Pohlasar namanya, izin Pak Kadis, ada UMKM, ada koperasi dan lain sebagainya. Nah ini kemudian di masa pandemik di mana kita semua disuruh di rumah saja. Nah kenapa tidak kita semua sebagai pemerhati, peneliti, pemangku kebijakan itu melakukan pemberdayaan terhadap UMKM ini, UMKM dan kelompok-kelompok pengolah dan pemasar ini. Dan itu bisa kita lakukan melalui metode daring seperti ini. Saya mengulas sedikit bahwa kita sudah masuk di masa industri 4.0 ya. Ya di mana kita tidak hanya di masa industri 4.0 ini kita tidak hanya dituntut bagaimana kita cintai NKRI dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kita bisa menyiapkan sumber daya yang salah satu sumber dayanya itu adalah melek IT. Nah, kenapa tidak sekarang salah satu checkpoint di pemberdayaan kita itu adalah bagaimana kita membiasakan nelayan kita ini untuk menggunakan, mengaplikasikan teknologi. Dan saya melihat nelayan kita itu sudah punya Android semua, Bapak-bapak. Luar biasa. Jadi Facebook buat status dan lain sebagainya, sebentar-bentar di-add dan lain sebagainya. Nah, kemudian pemberdayaan ini selama ini yang kita jual itu adalah ikan dalam bentuk mentah. Nah, melalui sekarang ada penawaran ketika kita membina UMKM, ketika kita membina Pohlasar, artinya bahwa ada pilihan, ada keinginan kita untuk bagaimana melakukan diversifikasi. Diversifikasi ini di satu sisi ikan itu yang selama ini tidak tahan menjadi tahan karena berupa produk olahan. Yang kedua, tentu nilai jual akan semakin tinggi selain daya simpan yang cukup bertambah. Nah, kemudian sebenarnya saya berharap sekali hari ini akan hadir dan Bapak dari DPRD bahwa kita di Kabupaten Lombok Timur ini kurang dukungan hasil-hasil riset, sehingga wajar saja DKP Kabupaten Lombok Timur kurang mengakses hasil-hasil riset itu, karena memang kita di Kabupaten Lombok Timur itu untuk riset perikanan itu sangat kurang sekali, sehingga padahal nanti dari hasil riset itu akan menjadi sebuah sumber referensi bagi DKP, bapak-bapak DKP untuk menyusun kebijakan dan lain sebagainya. Yang berikutnya, ternyata pandemi corona ini ada satu pesan yang dititipkan kepada kita semua bahwa database kita harus betul-betul mantap, harus dia pakai digital, tidak manual lagi. Kita semua di Kabupaten Lombok Timur, termasuk kami di institusi, termasuk teman-teman di NGO, dan termasuk di pemerintah. Jadi ternyata ini harus bersinergi data-data itu, sehingga kita mudah mengakses itu. Saya pikir itu Bapak Moderator, nanti kita diskusikan lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang lebihnya. Mumpung bulan Ramadan, saya atas nama pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Dekan, Bapak Muhammad Subhan atas pemaparan sekaligus solusi-solusi yang diberikan. Di sini kami mencatat ada pemberdayaan, kemudian pembinaan UMKM, nelayan, dan juga ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki dari hasil dari kurangnya katanya tadi, dan juga database kita harus mantap. Ya. Nah, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ramli Ernanda dari Fitra NTB untuk memberikan kita gambaran mengenai alokasi anggaran
yang dibuat perikanan. Kan Bapak? Baik, terima kasih Pak Moderator dan kawan-kawan yang mengikuti diskusi daring hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas DKP Lombok Timur, dan abang saya Pak Amin Abdullah, Bapak Dekan, kemudian kawan-kawan di KNTI. Salam sejahtera semuanya, semoga hari ini sehat ya. Baik, saya izin Pak Moderator untuk share screen ya. Silakan. Biar kita sama-sama lihat ini angkanya. Soalnya nanti kalau saya sampaikan kurang pas gitu. Ya, silakan. Saya tapi enggak bisa sharing screen ini. Bagi kepada masalahnya apa nih, Ki? Host saja yang boleh. Enggak, bisa minta izin nanti host yang atur itu, Pak. Oh, iya. Bisa kok, Pak. Sudah bisa kok ini. Silakan, Pak. Ini host disabled participant screen. Masih belum bisa saya nih. Baik, nanti sambil jalan aja ya. Saya sedikit akan coba memaparkan berkaitan dengan bagaimana arah kebijakan anggaran selama ini, dan nanti bagaimana kira-kira kita rumuskan kebijakan anggaran untuk mendorong ketahanan ekonomi nelayan tradisional kita di Lombok Timur selama masa pandemi dan nanti pada masa-masa pemulihan. Yang pasti bahwa kalau kita melihat dokumen RPJMD Lombok Timur, jelas bahwa salah satu misi dari Bapak Bupati adalah menumbuh kembangkan perekonomian yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal. Nah, potensi lokal, kalau kita lihat struktur PDRB, struktur ekonomi daerah kita, itu yang menjadi sektor unggulannya adalah sektor pertanian. Ya, secara lebih luas, di situ ada kehutanan, ada perikanan, dan ini yang diharapkan bisa mengungkit, ya, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Nah, tentu dengan adanya pandemi ini nanti akan ada banyak penyesuaian-penyesuaian dari target makro yang sudah disusun oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan lainnya. Nah, kemudian khusus untuk di isu sektor perikanan yang menjadi konsen yang ada di dokumen perencanaan Kabupaten Lombok Timur, bahwa di sektor perikanan ini berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, khusus untuk nelayan, ya, nelayan tangkap, berkaitan dengan sarana dan prasarana. Kemudian begitu pula dengan yang perikanan budidaya, sarana dan prasarana, dan terakhir ini tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan berkaitan dengan belum berkembangnya usaha peningkatan nilai tambah produk perikanan kita, karena kita tahu produk perikanan tangkap kita ini adalah barang yang cepat rusak, sehingga dibutuhkan upaya-upaya untuk mempertahankan nilai, bahkan meningkatkan ada pertambahan nilai dari produk-produk olahan hasil perikanan kelautan kita. Nah, kemudian kalau kita cek bagaimana anggaran, ya, yang dialokasikan untuk sektor perikanan di Lombok Timur, ini kalau kita lihat hanya 0,3% rata-rata setiap tahun dari total APBD. Atau kalau di dalam angka ini sekitar antara 6 sampai 8 miliar per tahun. Nah, kalau dibandingkan dengan anggaran dari urusan-urusan atau sektor lain yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah ini menjadi yang salah satu yang paling kecil ya. Artinya sektor perikanan meskipun tadi perikanan ini menjadi salah satu sektor unggulan yang menopang ekonomi daerah, tapi kalau melihat dari pengalokasian anggarannya ini masih menunjukkan bahwa sektor ini belum menjadi salah satu prioritas untuk pengembangannya. Ya, kalau melihat dari postur anggarannya. Nah, kalau melihat dari rata-rata pertumbuhan anggaran per tahun, dari tahun 2017 sampai 2020, yang sekarang mungkin sudah disesuaikan oleh pemerintah daerah, ini pertumbuhannya cenderung fluktuatif. Jadi kadang nambah, kadang turun gitu ya, untuk anggaran perikanan kita. Tapi rata-rata seperti tadi sudah sampaikan, ini rata-rata alokasinya 0,3% dari total APBD. Padahal kalau misal ini kita tambah, ini lumayan sebenarnya anggaran yang bisa kita gunakan. Ya paling tidak kalau menurut saya ini agar bisa memberikan dampak yang cukup untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi di wilayah pesisir, 1% itu sudah lumayan besar. Ya, kalau 1% dari total APBD kita ya sekitar 27 M. Nah, kemudian kalau dilihat dari orientasi belanja sektor perikanan, jadi anggaran kita yang tadi 8M itu digunakan untuk apa saja, itu sebagian besar dialokasikan untuk belanja rutin aparatur kita. Jadi rata-rata 48% per tahun. Tapi ada kecenderungan turun selama 4 tahun terakhir ini. Jadi kalau tahun 2017 itu lebih dari setengah anggaran itu digunakan untuk belanja rutin aparatur kita, itu belanja gaji, kemudian belanja program untuk operasional operasional pelayanan dan lain-lain, itu lebih dari 50% di tahun 2017. Kemudian tahun 2020 itu bisa ditekan oleh pemerintah daerah menjadi 44% saja. Sehingga lebih dari setengahnya bisa dialokasikan untuk program-program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh kelompok nelayan tangkap, nelayan budidaya maupun masyarakat di wilayah pesisir. Nah, ini kalau kita lihat untuk perikanan tangkap itu cenderung rata-rata 26%. Jadi rata-rata lebih besar anggarannya dibandingkan untuk perikanan budidaya. Jadi kalau perikanan budidaya 21% rata-rata dalam 4 tahun terakhir ini. Kemudian untuk pemberdayaan ekonomi, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, memang betul pemberdayaan ekonomi ini mestinya juga kalau misalnya dialokasikan anggaran yang cukup memadai gitu ya, ditambah misalnya jadi 1% seperti yang saya sampaikan di awal tadi, maka ini bisa kita alokasikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Ini anggarannya selama ini rata-rata 5% dari 8 miliar tadi. Jadi hanya ratusan juta, ya, sekitar 300-an juta ya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Ya mungkin setahun bisa menyasar 1-2 kelompok gitu, kelompok usaha. Nah, kemudian kalau kita lihat ini khusus untuk perikanan tangkap, jadi ada kecenderungan anggarannya terus meningkat setiap tahun untuk perikanan tangkap. Nah, ini nanti akan sejalan dengan hasil tangkapan ikan ya. Ikan untuk perikanan tangkap yang juga meningkat tajam. Nah, anggaran perikanan tangkap ini umumnya dialokasikan untuk bantuan kapal atau sampan di bawah 3 gross ton, kemudian alat tangkap, operasional TPI, dan kegiatan-kegiatan MONEP untuk program perikanan tangkap. Nah, tapi tahun 2020 di APBD 1 ya, atau di APBD murni itu anggaran untuk perikanan tangkap turun 24%. Jadi kalau 2019 itu anggarannya 2,6 miliar, tahun 2020 menjadi 2 miliar. Kemudian
berkaitan dengan daya beli nelayan. Jadi daya beli nelayan kalau kita lihat dari NTP-nya dan NUTP, ya, nilai tukar petani untuk subsektor perikanan, ini terlihat tahun 2019 sudah cukup tinggi, ya, di atas 100, yang mengindikasikan bahwa kemampuan daya beli nelayan kita sudah cukup baik, terutama yang nelayan tangkap. Tapi yang perlu jadi perhatian adalah perikanan budidaya, yang kalau kita lihat dari hasil penjualan produksinya itu tidak bisa mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hariannya. Ini nanti mungkin jadi salah satu fokus diskusi kita ke depan, bagaimana memastikan kelompok usaha, ya, yang di budidaya perikanan ini bisa diperhatikan lebih lagi. Ya, termasuk mungkin di sini adalah teman-teman yang bergerak di usaha garam, ya. Nah, kemudian terakhir berkaitan dengan anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir kita. Ini memang kalau kita lihat dari tahun ke tahun terus terjadi peningkatan. Ya, tahun 2017 itu 200 juta, terakhir 2020 itu dianggarkan sampai 600 juta. Ini peningkatan yang luar biasa, ya, setiap tahun peningkatannya terus membaik. Ya, artinya pemerintah daerah sudah menunjukkan perhatian yang cukup baik dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir kita. Namun akan lebih baik lagi bila ke depan pemerintah, terutama di masa-masa tanggap darurat ini, ya, dan terlebih lagi nanti pada saat pemulihan ekonomi tahun setelah masa pandemi ini atau tahun depan, ini bisa menjadi salah satu fokus kita. Nah, berangkat dari gambaran-gambaran soal arah kebijakan anggaran ini, tentu pada masa pandemi ini kelompok nelayan kita ini adalah salah satu kelompok yang terdampak, ya, karena mereka ini adalah pekerja informal yang sangat bergantung dari hasil harian untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Nah, sehingga ada beberapa hal yang mungkin bisa kita rumuskan ke depan sebagai salah satu strategi mempertahankan ketahanan ekonomi nelayan kita. Itu ada 4 secara umum, ya, klasternya. Pertama adalah bagaimana memastikan biaya operasional produksi dari teman-teman nelayan maupun yang tadi, ya, untuk yang budidaya ini bisa ditekan dengan mungkin penyediaan subsidi atau dana stimulan yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pangan. Ini jaminan akses pangan juga harus dipastikan, pangan terjangkau, yang murah, karena tadi sudah disampaikan oleh Sekjen KNTI bahwa harga ikan kita turun sampai 50% karena tidak terserap oleh pasar. Nah, kemudian yang ketiga adalah jaminan kepastian pasar. Karena tadi sudah saya sampaikan, ini barang kita ini adalah barang cepat rusak. Tentu ada 2 hal yang mungkin bisa disiapkan skemanya, adalah bantuan untuk peralatan cold storage-nya dan alat pengolahan. Kemudian yang kedua adalah penyerapan hasil produksi ini oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa memasukkan hasil olahan dari perikanan ini menjadi salah satu item dalam jaring pengaman sosial sembako yang disiapkan oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah provinsi sendiri di tahap kedua ini menyiapkan
salah satu item JPS-nya adalah abon ikan. Tentu ini jadi salah satu pasar yang bisa kita siapkan untuk memastikan hasil tangkapan nelayan tradisional kita bisa terserap. Ini hitung-hitungan saya ada sekitar 3 ton abon yang akan digunakan ya, yang akan dibutuhkan oleh IKM kita untuk memenuhi kebutuhan JPS. Dan saya tidak tahu JPS di Lombok Timur apakah juga memasukkan hasil produk olahan perikanan ini menjadi salah satu itemnya. Mudah-mudahan ini kalau misalnya belum bisa menjadi salah satu pilihan. Nah, kemudian yang terakhir tentu adalah seperti saya sepakat tadi dengan Pak Dekan, ini penting ke depan bagaimana kita melakukan penguatan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir kita. Ya, soal bagaimana industrialisasi, peningkatan nilai tambah skala mikro kecil. Dengan yang pertama melalui penguatan kelembagaan ekonomi nelayannya, ya bisa jadi dengan penguatan koperasi untuk pembiayaan, kemudian kelompok usahanya untuk olahan tadi, kemudian ada dana stimulan untuk biaya produksinya, ini bisa bank pemerintah. Terakhir, pemerintah provinsi menyampaikan akan memberikan stimulus berupa pinjaman lunak ya tanpa agunan pada IKM-IKM yang terdampak pandemi ini. Nah, kemudian tentu juga bantuan-bantuan peralatan dan pelatihan-pelatihan ya bisa adaptasi juga pelatihannya dengan secara daring seperti yang banyak kita lakukan saat ini. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk strategi ketahanan ekonomi nelayan kita. Jadi ada 4 hal tadi, bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi untuk mensubsidi biaya operasional, kemudian menjamin akses pangan, menjamin kepastian pasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Saya pikir itu Pak host, Pak moderator, dan kawan-kawan sebagai sharing informasi dari kami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ramli Ernanda dari Fitra NTB atas pemaparannya dan alokasi anggaran. Selanjutnya untuk memaparkan mungkin keadaan nelayan, strategi-strategi apa yang harus ditempuh. Silakan langsung saja Bapak Amin Abdullah. Oh ya. Halo, dengar? Ya, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi menjelang siang. Terima kasih kepada saudara moderator. Tapi sebelum itu juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada DPP KNTI, terutama KNTI Lombok Timur telah menyelenggarakan acara ini. Selanjutnya saya lihat ada banyak teman sahabat kami yang hadir pada diskusi ini. Yang kami hormati sahabat saya, Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur, Insinyur Haji Haryadi Suranggana. Kemudian ada Pak Dekan, kemudian ada Pak Ramli, kemudian ada teman-teman di DPP, ada teman dan sahabat saya juga Dr. Dedi Aduhuri menyimak acara ini. Jadi sebelum saya bicara fakta lapangan, apa yang sesungguhnya terjadi pada nelayan hubungannya dengan COVID-19 ini, kami menyitir atau mau ini. Jadi di awal tadi Pak Kadis bilang bahwa ada jumlah perikanan tangkap kita atau nelayan kita ada 13.000 sekian. Tapi ini berarti ada penurunan jumlah nelayan.
di mana di catatan kami di tahun Lombok Timur dalam angka maupun catatan LPSDN ada 16.437, berarti ada penurunan. Nah, mengapa ini terjadi penurunan, ini juga perlu menjadi perhatian kita. Yang kedua, saya juga setuju dengan Pak Dekan bahwa kata kunci adalah pemberdayaan. Dan selanjutnya Pak Ramli, ternyata postur anggaran untuk perikanan ini dia kecil ini. Dia tidak sesuai dengan apa yang kita mau tuju ini. Dia sangat kecil Pak Ramli. Nah, kemudian saya masuk dengan apa sesungguhnya peran nelayan Lombok Timur dalam masa COVID atau peran nelayan. Nelayan ini kita tahu dia sebagai penyedia protein ini. Di masa COVID ini dia menjadi pemain inti ini kalau di sepak bola. Dia penyedia protein bagi masyarakat kita di Lombok maupun di NTB. Terutama nelayan tradisional atau nelayan kecil kalau istilah undang-undang perikanannya. Mengapa? Karena begitu saat COVID, harga daging sapi di pasaran menurut telisik kami tidak turun dari angka 120 kg. 120.000 per kilogram harga daging sapi. Sementara harga ikan dia turun tunjem. Dia nyunsep harga ikan menjadi 15.000 sampai 25.000 per kilogram. Ini artinya dengan harga ini juga kalau kita mau andalkan sapi sebagai penyumbang protein kepada masyarakat, ini akan susah ini. Banyak yang akan stunting ini Pak Kadis, Pak Ramli. Akan ada stunting besar-besaran nanti di masa COVID maupun pasca COVID. Nah, ini yang saya kasih gambaran bahwa masyarakat atau nelayan ini telah membantu mensuplai protein berupa ikan dan hasil laut harga murah ke masyarakat. Itu yang penting kita catat. Jadi jangan kita lihat sebelah lah ini nelayan ini, tapi dia adalah pahlawan ini, pahlawan protein. Kemudian masalah yang dihadapi oleh nelayan kita di masa COVID ini apa? Ini kami angkat dari fakta-fakta lapangan. Yang pertama, wilayah atau daerah yang menjadi tujuan tempat menangkap ikan menjadi terbatas. Nah, ini kok bisa ya? Kok bisa? Apa hubungannya dengan wilayah daerah atau istilah Pak Kadis atau istilah Pak Subhan itu fishing ground? Maka mengapa kok bisa terbatas dengan COVID-19? Itu menjadi pertanyaan kita. Nelayan Lotim NTB tidak diperbolehkan datang menangkap ikan ke Sumba, ke NTT. Karena di sana juga dia jaga jarak, tidak boleh orang luar datang. Jadi nelayan Lotim tidak diperbolehkan datang menangkap ikan ke Sumba. Ini kita sebut ini antar provinsi lah. Karena nelayan kita di Lombok Timur banyak yang kegiatannya menangkap ikan cumi-cumi di NTT, di Sumba. Nah, ini tidak diperbolehkan selama COVID ini. Ini kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Nanti kita akan urai dia. Kemudian nelayan Tanjung Luar dan seterusnya di Lombok Timur dilarang juga datang menangkap ikan misalnya ke Labuan Lalar, kemana, di satu provinsi, di KSB. Ini juga sama bahwa dalam rangka menjaga jarak atau tidak boleh orang luar datang. Dan lebih ini adalah nelayan Lungkak atau Desa Ketaparaya tempat saya tinggal ini dilarang datang menangkap ikan ke Ekas, Desa Ekas Buana. Ini antar kecamatan ini. Coba bayangkan ini. Jadi mengapa kita dilarang oleh orang Ekas karena dia khawatir orang luar datang ke situ ada pandemi corona apalah gitu kan. Nah, ini kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Kemudian dari akibat keadaan di atas terjadi penumpukan nelayan di Selat Talas, Pak Kadis, Pak Subhan, Pak Ramli. Jadi Selat Talas ini antara Lombok dengan Sumbawa. Terjadi penumpukan di situ. Karena orang dilarang menangkap ke Sumba, karena dilarang orang menangkap ke sana kemari, terjadi penumpukan. Atau istilah bahasa Pak Subhan itu overfishing. Baik dari segi jumlah alat tangkap,
baik dari segi jumlah orang yang akan menangkap, baik dari segi segala-galanya. Terjadi over, terjadi penumpukan. Ini perlu kita telisik lebih jauh. Kemudian banyak nelayan Lombok Timur tidak melaut. Karena tidak melautnya ini tadi ada penumpukan terjadi di Selat Talas. Sekarang banyak nelayan Lombok Timur juga tidak melaut gara-gara COVID. Ya karena hubungannya dengan ke Sumba dilarang, kemana-mana dilarang. Ada yang juga yang tidak mau melaut. Kemudian dari semua itu otomatis hasil tangkapan nelayan menurun drastis. Harga ikan turun, harga ikan menjadi turun juga akibat dari dibatasinya perjalanan orang, membeli ikan menuju TPI, pembeli ikan atau orang takut pada kerumunan atau patuh pada protokol COVID untuk jaga jarak dan sebagainya. Ini juga berdampak. Bayangkan di perbatasan Tanjung Luar menuju TPI, orang tidak boleh masuk kalau dia tidak pakai masker. Disuruh kembali. Ini juga punya dampak terhadap daya beli. Ini kan punya dampak terhadap daya beli. Belum lagi orang yang biasanya membeli ikan di Tanjung Luar atau di TPI takut menghadapi kerumunan orang, banyak orang. Nah, yang masuk ke TPI Tanjung Luar tidak takut pada orang, tapi tidak bawa masker misalnya, disuruh kembali. Atau lupa atau apa, ini juga berdampak. Kemudian biaya operasional tinggi. Jadi karena terjadi kerumunan atau operasional menumpuk di Selat Talas, kemudian ini tidak sesuai dengan hasil tangkapan, maka BBM menjadi penting kita pertimbangkan. Banyak nelayan melakukan aktivitas melaut, menangkap ikan alias menganggur. Jadi dengan ini salah satu dampak yang saya bicarakan tadi itulah dampak-dampak dari masa COVID. Ya. Tapi kalau tadi Pak Kadis bicara tentang musim ikan, tapi di kami bahwa musim ikan itu hari ini dia tidak jelas. Bagian kecenderungan dan perubahannya juga tidak jelas. Kalau di tahun 70, 80 dia jelas musim ikan. Tapi sekarang dia tidak jelas musim ikan. Kalau di tahun 70, 80 musim ikan cumi itu dari bulan November sampai di April, kuning pare. Dia jelas wajib hukumnya kalender musimnya. Tapi sekarang ini tidak jelas kapan dia musim ada cumi. Ini terjadi perubahan luar biasa terhadap perubahan ini. Kemudian apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dari semua itu di masyarakat pesisir atau di nelayan? Ya, memberikan bantuan sosial, bansos, baik itu berupa uang sebesar 600.000 per bulan, selama 3 bulan, sembako, kemudian membagi-bagi juga masker. Yang kedua, membantu membebaskan pembayaran listrik bagi masyarakat. Ini juga dirasakan bermanfaatlah bagi masyarakat. Nah, dari semua ini, baik dampak corona hari ini maupun dampak corona pasca, ini pertanyaan besarnya adalah apa yang mesti harus dilakukan pemerintah, baik itu daerah maupun pusat. Tadi Pak Ramli sudah menyinggung perikanan tangkap itu dari tahun ke tahun meningkat penganggarannya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan porsi anggaran yang ada di daerah? Itu juga menjadi penting untuk perikanan tangkap atau nelayan. Kita telisik di Lombok Timur ini tidak ada apa-apanya. Ya, apa yang mesti harus dilakukan pemerintah daerah dan pusat? Kalau kami, yaitu bagaimana pemerintah ini menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Itu dia sebenarnya rohnya. Pemerintah harus menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Di situ dia. Cuma persoalannya kan sampai hari ini sayang teman-teman DPR tidak bisa bergabung dengan kita. Justru kita akan dorong
supaya ada perda sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 di Lombok Timur. Nah, kalau kita bicara tentang strategi perlindungan, kemudian pemberdayaan, tadi Pak Dekan maupun Pak Kabit sudah banyak ini. Tapi kalau saya merujuk kepada strategi perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016, pertama adalah penyediaan prasarana usaha perikanan dan usaha pergaraman. Ini dia. Ada hubungannya dengan kalau Pak Hasbullah hadir, ini kita mau dorong sebagai komisi yang membidani masalah usaha UKM atau apa ini yang penting. Penyediaan prasarana usaha perikanan dan usaha pergaraman. Strategi perlindungannya. Yang kedua, jaminan kepastian usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan pergaraman. Penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi, pengendalian impor komoditas perikanan dan pergaraman, jaminan keamanan dan keselamatan, dan fasilitasi dan bantuan hukum. Ini yang strategi perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 7. Kalau ini dilakukan oleh pemerintah sebenarnya, mau COVID, mau kapet, mau apa, sebenarnya tidak ada masalah. Artinya dari ini sudah siap pemerintah. Kemudian strategi pemberdayaannya apa? Jadi banyak disinggung oleh teman Pak Subhan tadi. Strategi pemberdayaannya adalah bagaimana memberikan pendidikan dan pelatihan kepada nelayan, maupun pembudidaya, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, kemudian akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan penguatan kelembagaan. Ini dia hal-hal yang ingin dituju oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016. Nah, cuma persoalannya pertanyaan besar kita adalah undang-undang ini belum ada perangkat apa-apanya di daerah. Di tingkat provinsi belum ada perda yang mengatur tentang sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016. Sehingga mungkin itu alasan Pemda, provinsi maupun kabupaten, penganggaran porsi untuk perikanan atau porsi untuk pembudidaya, perikan tangkap pembudidaya tidak begitu besar, hanya mengandalkan pembiayaan dari pusat. Kalau menurut Pak Kadis tadi ada DAK, ada apalah istilah-istilahnya kami tidak paham. Nah, ini semua sebenarnya menjadi sesuatu yang harus dipenuhi oleh pemerintah sesuai dengan mandat undang-undang, cuma persoalannya adalah antara pemerintah kemudian nelayan harus siap melakukan apa yang sesuai dengan mandat undang-undang ini. Nah, jadi di awal tadi Mas Iing bilang bahwa bagaimana dengan Permen terbaru nomor 12 tahun 2020 tentang kuota boleh BL itu diekspor. Nah, ini juga menjadi ini kan pemerintah ini kalau saya melihat berpikirnya jangka pendek. Lebih mengutamakan apa yang didapat hari ini dari kelebihan atau dari hasil ekspor, ketimbang berpikir bagaimana keberlanjutan, bagaimana budidaya dikembangkan dengan baik, kemudian dari situ kita dapat mendapatkan uang besar bagi negara. Jadi kalau kami di dalam permen itu memang yang akan maju, dia akan menjadi berat sebelah. Pasti orang fokus dan giur lantur, gemah ribut bicara tentang ekspor benih. Dan sepi bicara budidaya lobster. Itu yang saya amati. Karena sekarang ini sudah orang mulai bicara, pengusaha-pengusaha lokal ini mulai diskusi di mana-mana,
pengusaha lokal BL ini sudah di mana-mana diskusi dengan perusahaan daerah lah, dengan para tuang guru lah, ini riuh ini dalam rangka bagaimana memposisikan dirinya sebagai apa dalam ekspor benih. Tapi belum ada orang yang berbicara tentang bagaimana ini budidaya lobster. Tapi yang jelas adalah dengan COVID, teman-teman pembudidaya lobster ini sangat terpukul. Karena dari harga 300 sekian, hampir 400, bahkan turun menjadi 200. Itu pun kalau ada pembelinya. Itu juga menjadi masalah. Nah, saya pikir ini Pak Host, teman-teman nanti akan berkembang dalam diskusi kita. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Kami juga mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amin Abdullah dari LPSDN yang telah menggambarkan beberapa masalah yang terjadi, sekaligus solusi-solusi yang dilakukan, sebaiknya dilakukan. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bapak Ketua DPD KNTI Kabupaten Lombok Timur. Langsung kami persilakan Bapak Dedi Sopian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic di mana? Halo? Suara tidak terdengar. Halo? Halo? Belum ada suara, Pak. Coba diceritakan. Ini tadi kembang dan penunggan. Tidak ada suara. Halo? 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 Ada. Halo? Kecil sekali suaranya. Halo? Halo? Tidak bisa. Halo, Bang Dan. Ada suara? Kedengaran? Kecil sekali. Ada. Baik. Kondisi Kabupaten Lombok Timur tidak terdengar ini Pak Ketua. Suaranya tidak terdengar sampai gibel ini. Ada gangguan teknis. Lanjut. Atau kita tunda dulu untuk Bapak Ketua DPD. Karena mikrofonnya masih di mute dia. Mikrofon masih di mute dikatakan. Halo? Halo? Pak Ketua. Halo? Akan kembang itu. Darat.
Halo. Ya apa dia? Oh, dia. Halo. Kedengaran? Ya, lanjut, ada. terdengar. Ada. Penambahannya di Sebenarnya kita harapkan kehadiran dari anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Lombok Timur terkait dengan anggaran Ramli Ernanda dari Fitra NTB. Salah satu kekurangan yang dihadapi nelayan adalah akses permodalan yang mana banyak sekali digelontorkan oleh pemerintah, misalkan DIPUR. Nah, tapi kayaknya seperti beras sebelah yang bisa akses lebih banyak kepada UKM maupun petani yang ada di wilayah daratan. Halo? Halo? Halo, lanjut. Kalau dia bermasalah terus, Pak Hos, anu aja lah. Moderator. Moderator. Halo? Ya. Halo. Lebih bagus. Atau kalau kurang jelas dengan diskusi? Ya, nanti di pertanyaan-pertanyaan. Oke. Mungkin kita lanjut ke diskusi. Kita tunda dulu dari DPD. Mungkin ada yang lagi Bapak Amin Abdullah? Kalau saya cukup tergantung dari ini. Mudah-mudahan ada teman yang belum jelas, mau memperjelas. Ya mungkin dari Bapak Ibu audiens. Ada yang perlu disampaikan? Silakan, mungkin Bapak Junaidi. Yo. Siap. Halo. Mantap wah dia, Guru. Ada berapa Junaidi di sini? Salahnya. Sedih. Andrian bro. Yan. Halo Pak Jun. Atau dari silakan, mungkin ada yang mau disampaikan atau dari teman-teman. Saya boleh bertanya? Ya, silakan. Ya, saya Dedi Aduri. Agak jauh saya dari Jakarta. Ini mau nanya mungkin untuk Pak Amin dan teman-teman yang dekat di lapangan itu. Sebenarnya nelayan kan adalah dunia yang nggak terbebas dari masalah ya. Selalu ada yang saja masalah di nelayan itu. Kita tahu tanpa corona pun di banyak tempat misalnya BBM sulit. Tadi juga disebutkan oleh Bang Dedi kurang modal dan lain-lain. Tetapi pada kenyataannya mereka punya banyak akal
untuk mengatasi persoalan-persoalan itu, meskipun tidak semua persoalan bisa diselesaikan ya. Nah, saya terkait dengan COVID ini, ya, apakah ada usaha-usaha yang dilakukan oleh di antara nelayan sendiri untuk saling bantu di antara mereka untuk mengatasi persoalan-persoalan yang lahir karena ada COVID ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Dedi Adhuri. Dari pertanyaannya tadi, apakah ada usaha-usaha yang dilakukan secara mandiri dari nelayan? Pak Amin, silakan. Terima kasih Pak Dedi Adhuri. Jadi kalau bicara tentang BBM memang sebelum COVID maupun waktu COVID tetap menjadi persoalan. Tetap menjadi persoalan. Nah, yang di waktu COVID, yang kami amati adalah teman-teman yang melakukan kegiatan budidaya keramba jaring apung lobster. Ini tingkat kekeluargaan, tingkat kegotong royongan menjadi tinggi dalam persoalan-persoalan menyelesaikan masalah. Baik itu menyelesaikan masalah umpan, kemudian mencari pembeli, kemudian lain sebagainya, ini cukup tinggi. Terlihat mereka ini ada bagus hubungan kerjasama dibandingkan sebelum COVID. Ini hikmah yang ada. Jadi tidak lalu waktu COVID atau harga lobster tidak ada, kemudian menyuruhkan semangat mereka untuk memelihara lobster. Tidak. Tapi justru semakin mereka perkuat. Justru semakin bagus, terutama dari sisi mencari ikan rucah. Yang nyata adalah menangkap ikan rucah ini bisa antar mereka. Pergi ngerakat istilahnya kalau bahasa Lombok Timurnya. Mereka pergi ngerakat, apalagi dalam kondisi bulan puasa, cukup sulit kita mencari tenaga kerja yang namanya sabi, istilah lokalnya, sabi atau ABK di kapal besarnya. Sabi ini anak-anak muda terutama, agak susah kalau bulan puasa. Nah, mereka ini gotong royong. Jadi yang punya keramba ini saling mengisi demi untuk mendapatkan ikan rucah. Itu yang saya lihat hikmah yang ada. Saya pikir itu Pak Dedi. Terima kasih. Kalau belum ada yang mau bicara, boleh saya lanjutkan pertanyaannya? Tadi menarik poin Pak Amin itu terkait bulan puasa sulit cari ABK ya. Apakah saya ingin menghubungkan jangan-jangan sebenarnya kebiasaan nelayan di Lombok Timur kalau bulan puasa memang mengurangi kegiatan penangkapan ya. Jadi sebenarnya tidak melaut itu yang disebabkan oleh COVID. Oh, tidak hanya disebabkan oleh COVID, tapi juga kebiasaan pada bulan Ramadan ya, tidak banyak melaut. Bukan begitu ya, Amin. Masa gara-gara puasa orang nanti teman-teman jawab juga ya. Jadi persoalan ABK tidak ada hubungannya dengan ini. Tidak terlalu inilah berhubungan dengan bulan puasa. Cuma ini kan ABK atau sabi, ABK, Pak Dedi paham sabi gitu kan, sabi atau tenaga kerja di sampan atau di perahu, itu bisa berasal dari dalam kampung. Misalnya dari kampung saya, misalnya kalau penggawanya atau juraganya dari kampung saya bisa berasal dari situ, tapi lebih banyak berasal dari darat. Dari darat itu bisa jadi dari luar desa. Nah, ini ada kaitannya dengan bulan puasa 0, sekian persen lah.
ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan mereka juga di sawah. Bulan ini orang sedang melakukan kegiatan begabah. Begabah itu artinya panen padi. Kemudian orang juga sedang melakukan penanaman tembakau awal. Ini berdampak terhadap penyediaan tenaga kerja di masyarakat pesisir. Penyediaan ABK, penyediaan sabi. Nah, kalau tadi di bulan puasa itu biasanya anak-anak kampung di pesisir nelayan itu kalau bulan puasa itu agak malas, tapi tidak semua ya, tidak semua. Tapi yang jelas bahwa ABK itu berasal dari yang tadi yang saya sebut. Nah, hubungan ketersediaannya ada pengaruhnya dari beberapa faktor tadi. Nah, untuk mengantisipasi itu ada inisiatif dari teman-teman dalam rangka pemenuhan pakan lokal, pakan lobster. Untuk mendapatkan ikan rucah mereka bergabung sesama sesama tetangga, kemudian sesama warga yang dekat KJA-nya begitu, atau sehubungan keluarga dalam rangka pemenuhan ikan rucah untuk pakan lobster. Saya pikir itu Pak Dedy. Terima kasih Pak Amin. Mungkin bisa saya tambahkan. Amin. Halo. Halo. Pak Dedy. Tambahkan. Ya. Terima kasih. Memang menarik apa yang disampaikan oleh Pak Dedy, Pak Amin, tadi ada Pak Subhan dari Fitra, Pak Ramli, kaitan dengan nelayan dan pembudidaya kita. Barusan dibilang oleh Pak Amin bahwa jika bulan puasa sabi itu kurang, tetapi berkaitan dengan pakan untuk budidaya, Bapak Ibu sekalian, sekarang bukan hanya dari ikan rucah yang ada di laut, ya, tetapi banyak dari ikan-ikan yang ada di darat, ikan air tawar. Ada yang dari bendungan, ada yang dari embung. Yang kemarin saya tahu bahwa mereka beli satu bak, yaitu satu bak itu sekitar 20 kilo itu dengan harga 40 sampai 60 ribu. Itu sebagai pakan udang mereka untuk saat ini. Ketika limit ikan yang berasal dari laut, dan memang untuk bulan ini dengan bulan kemarin itu penangkapan ikan di laut itu sangat kurang hasilnya. Dan kaitan dengan di Lombok Timur, mungkin saya akan panjang sedikit Bapak Ibu sekalian. Memang pertama pembudidaya ikan kita sekarang sudah semakin tercekik dengan biaya BOP tinggi yang setiap hari pakan itu naik harganya. Setiap hari, kemarin setiap hari begitu COVID, setiap hari naik 6.000. Itu yang jadi masalah, sehingga kami nanti bersama PPL terutama yang ada di Lombok Timur untuk bagaimana membuat pakan mandiri, terutama mungkin dari swadaya mereka untuk bagaimana kita buat pakan mandiri. Pemerintah tinggal menyiapkan saprasnya saja. Itu yang kita harapkan ke depan. Mungkin dengan maggot, mungkin itu juga bisa dikembangkan untuk sebagai alternatif pakan untuk pembudidaya kita. Sedangkan untuk pengolah kita Bapak Ibu sekalian, memang kemarin saya sudah masuk ke gugus tugas COVID untuk bagaimana karbon ikan itu bisa sebagai salah satu item sembako kita. Karbon ikan dan garam. Cuma sayangnya lagi garam kita yang di Lombok Timur belum banyak yang SNI. Itu yang jadi perhatian kita ke depan, supaya bagaimana IKM kita itu sama koperasi kita, terutama ada ketua koperasi mungkin di selatan, supaya bagaimana produk kita garam itu sudah SNI, sehingga dia bisa masuk sebagai item dari JPS. Sedangkan abon ikan sekarang ini masih dalam pembicaraan,
bagaimana dia masuk sebagai sembako, terutama di JPS yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Nah, kaitan lagi dengan corona, banyak nelayan kita yang tidak dikasih melaut sama wilayah lain. Sebenarnya bukan itu intinya. Mereka boleh menangkap di situ, tetapi dia tidak boleh mendarat. Itu yang jadi masalah. Boleh dia ke Sumba, tetapi dia tidak boleh mendarat. Sementara logistiknya mereka harus dia mengambil di Sumba, itu sebabnya. Bukan tidak diperbolehkan menangkap, tetapi dia tidak diperbolehkan untuk mendarat, untuk mencari logistik. Akibatnya mereka terpaksa juga untuk tidak ke Sumba karena memang itu menjadi masalah. Dan di tempat-tempat lain juga seperti itu. Dia tidak boleh mendarat ke daratan karena kaitan dengan tidak boleh ada orang luar yang masuk ke daerah kita. Saya pikir dan ini semua kita berlaku seperti itu. Bagaimana kita menjaga jarak dan PSBB ya itu yang diterapkan malah oleh masing-masing desa sekarang untuk menekan pandemi ini. Kaitan dengan penganggaran kita, Bapak Ibu sekalian, memang anggaran di perikanan itu kecil. Yang ada di APBD itu pun itu dari DAK. DAK itu punya menu tersendiri, sehingga yang ada di situ adalah untuk penangkapan dan untuk budidaya. Sedangkan untuk pengolahan itu yang sangat kurang, sehingga pengolahan itu kita usahakan dia dari APBD murni. Dan selagi tahun ini Bapak Ibu sekalian, DAK kita itu sudah dipotong semuanya. Tinggal sekitar 30% yang tertinggal yang sudah kita laksanakan. Yang belum dilaksanakan itu ditarik ke pusat untuk direlokasi menjadi mungkin untuk pembiayaan pandemi COVID ini. Lalu untuk APBD juga itu pun sudah dikurangi. Sama untuk pembiayaan pandemi COVID-19 ini. Ini yang kondisi kita sekarang cukup parah sebenarnya di anggaran kita itu sudah diambil kembali untuk relokasi menjadi pandemi COVID. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan masyarakat nelayan dan pembudidaya, memang kemarin kita temukan masalahnya di situ. Ketika mereka dapat pakan yang banyak, mereka tidak mempunyai peralatan untuk menyimpan, ya, artinya untuk digunakan berikutnya, sehingga terpaksa pakan-pakan yang mereka dapat dia langsung kasih dan dia tunggu. Kadang-kadang sudah menjadi rusak sebelum dikasih ke ikan. Oleh karena itu kemarin dengan pusat memang sudah kami ngomong bahwa pertama mungkin perlu ada cold storage tetapi dengan kapasitas yang kecil ya, mungkin sekitar 10 ton di satu lokasi di selatan sebagai tempat penyimpan bersama. Dan itu mungkin ada koperasi yang bisa menangani itu. Dan itu sudah kita usulkan ke pusat. Yang kedua, yang saya usulkan malah di masing-masing kelompok itu ada freezer sebenarnya. Mungkin yang kapasitas sekitar 200 kilo, itu sehingga ketika mereka dapat pakan yang banyak, mereka bisa mengatur supaya pemberian itu sesuai dengan teknis. Itu mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan tahun-tahun berikutnya. Dan pembiayaan untuk perikanan memang seperti apa yang disampaikan memang banyak. Ada LMUKP namanya juga, itu juga lumayan bagus bunganya juga cukup kecil sekitar 3%, tetapi tidak banyak masyarakat yang memanfaatkannya. Mudah-mudahan ke depan ini semua bisa kita laksanakan sehingga ekonomi masyarakat kita itu bisa menjadi lebih bagus. Terima kasih juga atas saran-sarannya. Mungkin ada hal-hal yang kurang. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin host, izin Pak host. Halo. 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 Halo, silakan. Halo. 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 Izin, boleh masuk? Ya,
Halo, host? Sudah dipersilahkan Pak Subhan. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik sekali diskusi hari ini dan mudah-mudahan dari diskusi ini nanti betul-betul bisa terrealisasi. Oke, baik. Jadi tadi sempat menyimak Pak siapa ya, Pak Dedi Aduri ya. Ini mengangkat tema subtema diskusi bahwa apa sih sebenarnya upaya pelaku utama itu dalam ketika kondisi COVID. Nah, ini kemudian sebenarnya ini tergantung area ya, kasuistis sifatnya. Jadi pada prinsipnya bahwa COVID ini bukan hanya ini perlu dibangun sebuah alur proses berpikir tentang bagaimana COVID ini sehingga berdampak kepada sendi kehidupan kita sebagai masyarakat. Jadi pengamatan hasil observasi kami bahwa COVID ini tidak hanya berdampak kepada bagaimana sebuah produk, bagaimana marketing sebuah produk dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi juga akibat adanya mungkin ya saya tidak bisa menjustifikasi bahwa mungkin sebagai akibat dari di rumah saja misalnya sehingga penghasilan masyarakat itu berkurang. Penghasilan masyarakat berkurang ini kasuistis Pak. Di beberapa lokasi ada kecenderungan keamanan itu akan terpengaruhi. Nah, sehingga salah satu upaya daripada pelaku utama, mohon maaf saya bahasakan pelaku utama perikanan itu adalah bagaimana menjaga keamanan usaha, baik aset dan lain sebagainya secara bersama-sama. Kemudian yang kedua seperti yang disampaikan tadi sama Pak Kadis, ditegaskan kembali bahwa tiap hari itu naiknya 6.000 pakan ini. Jadi sehingga ada kecenderungan bagi masyarakat itu karena menyebabkan BOP-nya tinggi. BOP-nya tinggi. Sehingga kecenderungan masyarakat itu untuk membeli pakan tidak mampu membeli pakan itu juga ada. Sehingga salah satu upaya dari pelaku utama ini ada tanggung renteng lah di pakan ini, tanggung renteng di pakan. Kemudian kaitannya salah satu yang paling terlihat sekali upaya kebersamaan yang dimiliki oleh pelaku utama ini adalah pas penjualan hasil panen. Jadi proses penjualannya itu dari informasinya itu tetap jalan dia. Oke, itu saya pikir itu dampak dari upaya COVID ini. Kemudian masalah ABK ya, ABK di Lombok Timur. ABK di Lombok Timur itu memang terjadi perbedaan data antara Pak Kadis Perikanan sama Pak Amin ya. Itu betul ya. Jadi sesungguhnya nelayan kita di Indonesia ini bukan hanya di Lombok Timur itu trennya agak turun ya. Ini sebuah problem sebenarnya bagi kita dan diperlukan kajian-kajian khusus. Kenapa? Nah, jadi ini saya ingin menegaskan bahwa ini bukan permasalahan pengaruh Ramadan ya, bulan puasa, tetapi memang kecenderungan tren jumlah nelayan itu selalu terus menurun. Ini permasalahan yang perlu kita kaji bersama sebenarnya. Kemudian sedikit lagi menyimak tadi saya ingin menyinggung tentang garam ya. Halo Pak Amin, garam ini dia ini sejenis apa ya? Sesuatu yang sangat primadona tapi masih nggak laku-laku ya. Jadi ini masalah nasional. Nah, ini garam ini sebenarnya masalah nasional, bukan hanya permasalahan di Lombok Timur. Cuman Lombok Timur memang alhamdulillah sedikit lebih maju, sedikit lebih ke depan, kita punya perda yang namanya perda garam beriodium. Nah, hari ini sampai dengan hari ini
kondisi market pasar kita itu macet total. Macet total. Jadi di gudang-gudang petambak garam kita itu sudah banyak sekali garam. Ini bukan kita bicara masalah KW dan SNI. Nah, jadi kaitannya dengan pemberdayaan seperti yang saya sampaikan di awal bahwa dibutuhkan strategi pasar yang ideal yang bisa menjamin keberlangsungan usaha daripada petambak garam ini. Salah satu yang kita tinggalkan yang efektif untuk menjual garam itu adalah penjualan lewat Raskin. Raskin tidak ada, garam tidak dijual di Raskin lagi. Kenapa tidak garam itu dijual secara mandiri lewat aturan seperti program Raskin itu? Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya kita butuh Pak DPR juga ya, bahwa perlu ada regulasi ya, regulasi yang ketat, pelaksanaan yang ketat tentang bagaimana garam-garam dari luar Lombok ini bisa agak susah masuk ya di Lombok Timur ini. Karena kalau kita berhitung produksi garam sekian per tahun itu cukup terserap, akan semua habis terserap oleh masyarakat Kabupaten Lombok Timur. Saya pikir itu. Cuman sekarang bagaimana pihak DPRD di sini membuatkan kita regulasi yang apik lah, yang betul-betul gimana ya, betul-betul mantap kalau bahasa saya, Pak. Dan ini kami dari akademisi siap memberikan hasil-hasil kajian seperti apa. Kebetulan saya beberapa riset tentang garam sebagai strategi pemberdayaan, sampai dengan tahun ini alhamdulillah sedang meriset tentang strategi pasar. Oke, saya pikir itu Pak Host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin kita coba dari Bapak DPD. Bisa didengar? Ya, silakan Pak. Iya. Mancet nanti ya. Belum ada Pak. Virus apa nih aja. Sugun di babalak dia dulu. Enggak sinyal. Halo. Ya, halo. Halo. DPR terkait anggaran untuk nelayan. Ya, mohon maaf untuk dari Ketua DPD baru Japri saya dari tadi Niki bahwa beliau menyampaikan bahwa untuk dari DPD dengan Dinas Kelautan dan Perikanan DPR ada anggaran mungkin di sini mungkin cuma itu yang disampaikan Ketua DPD. Halo? Putus suaranya Pak Host.
Bisa didengar, Pak? Ya, halo. Bisa didengar? Lanjut. Saya bisa masuk. Ya, Bapak Ketua DPD menyampaikan dari DPD bersama dengan Dinas Perikanan terkait dengan permen tentang lobster ini dengan anggarannya, akses anggarannya. Ya. Halo? Ditangkap di lantai 2 dia. Sinyalnya. Saya masuk ya, saya masuk. Ya, silakan. Halo? Pak. Saya masuk. Ya Pak, silakan. Ya, terkait dengan petambak garam, seperti yang rilis atau dibicarakan sama Pak Kadis maupun Pak Dekan Fakultas Perikanan UGR tadi, bahwa memang benar, pertama, kualitas garam kita rendah. Kita akui bahwa kualitas garam kita, produksi garam kita rendah. Belum mencapai, kalau bicara NaCl, itu di bawah 98. Yang kedua, bicara pasar, belum tersedia pasar yang pasti atau menjanjikan. Halo? Silakan, Pak. Halo? Silakan. Ya, sehingga menjadi penting kawan-kawan DPR, kemudian Pemda Lombok Timur untuk bagaimana memperjuangkan supaya perusahaan daerah yang namanya Agrus Laparang itu bisa mengambil inisiatif atau berperan untuk mengcover hasil-hasil produksi petambak garam. Karena yang kita tahu bahwa perusahaan daerah juga melakukan salah satu unitnya adalah kegiatan pengemasan garam. Ini sebenarnya terlalu kecil lah bagi perusahaan daerah untuk melakukan kegiatan itu. Kalau bicara ecek-ecek ya masa dia menyaingi petambak garam untuk jualan garam begitu kan? Nah, tapi kita tidak bicara itu, tapi paling penting adalah Pak Subhan, bagaimana Agrus Laparang itu berperan untuk menyerap hasil produksi tambak garam petambak garam kita. Jangan lalu mengambil garam dari luar, dari Bima lah, dari Sumbawa lah. Ini kan lucu ini. Anggaran dikasih untuk dari Pemda Lombok Timur untuk berkegiatan, berbisnis, untuk menyerap produksi masyarakat, tapi menyerap produksi masyarakat dari kabupaten lain. Ini juga menjadi tidak simetris ini. Ya, nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini terhadap petambak garam ini lompatannya agak jauh, agak bagus gitu kan, dengan ada program integrasi garam rakyat. Walaupun masih dalam tahap pemula atau ada compang-campingnya di sana sini
ini masih dalam proses. Tapi saya pikir kalau ini berjalan serius, berjalan bagus, maka lompatan produksi dari 11.000 ton yang ada di Lombok Timur bisa menjadi 25.000 atau sampai 50.000. Yang paling penting sekarang bagaimana Pemda dalam hal ini Pak Subhan, Pemda Lombok Timur bisa memfasilitasi petambak garam bisa akses pasarnya bisa terjamin. Tidak lagi kita bicara SNI lah. SNI itu orang Cina punya, itu orang babe-babe, orang produksi pengusaha besar punya itu SNI. Yang paling penting sekarang garam yang seperti ini diproduksi oleh petambak garam itu bisa diakses oleh mereka. Persoalan SNI itu persoalan pengusaha besar. Itu. Tidak mungkinlah petambak garam kita bicara SNI. Begitu Pak Subhan, terima kasih. Hilang? Kembang loh ini nanti ya. Hah? Halo? Hilang nih? Enggak. Pak Dekan masih, cuman Pak Kadis DKP mundur kayaknya ini. Pak, ya, Pak Cuan kita turun atau dulu Marjan. Pak moderator masih perbaiki sinyal ini. Kayaknya. Suruh naik ke lantai 2. Nah, bila perlu ganti speaker dulu di atas si dia tuh. Naik. Halo, halo. Ya. Oke. Pak Mode. Bisa terdengar? Dengar menu. Ya, terima kasih. Jadi di sini juga ada pertanyaan dari audiens melalui chat. Mungkin silahkan di Ibu Intan nih. Apa yang menyebabkan ya apa ya? Pantok tuh ya. Pak Cuan apa? Halo? Halo? Ya, halo, ya, halo. Iya. Halo. Halo, bisa Pak? Dengar. Kan melalui bisa dijawab. Apa yang menyebabkan terlebih beli anunin manok dia, Pak moderator. PD bahwa akan ada diskusi lanjutan mengenai undang-undang tentang undang-undang peraturan pemerintah. NKP. Bisa terdengar, Pak? NKP nomor 1 atau nomor berapa? 12 ya. Ya, tentang lobster nih. Mungkin diskusi ini kita cukupkan. Mungkin kita akan bahas diskusi berikutnya. Jadi mohon maaf atas segala kendala, mohon maaf secara pribadi dan juga saya sebagai moderator. Maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu narasumber maupun teman-teman partisipan yang meluangkan waktu untuk diskusi secara daring pada. Terima kasih. Sedikit sebelum tutup. Ya, silakan. Iya.
Ya, saya sih ini mau ke kawan Ramli ini. Ini menjadi penting, menjadi advokasi kita ke depan mengenai penganggaran di bidang bidang pesisir atau perikanan ini. Jadi kami tidak pegang itu, tapi kita punya strategi apalah. Apalagi kita pegang yang namanya data. Nah, Bung Ramli ini bisa kita diskusi apakah setelah lebaran nanti ketemu langsung tidak melalui seperti ini karena tidak greget ini. Kalau ketemu langsung pasti saling dupak sudah ini kan. Saling dupak, kemudian saling rumput sekupi no. Iya kan gitu ya. Roni kurang seru ini. Oke, tapi ya paling tidak menjadi awal yang bagus lah untuk silaturahmi kita di masa COVID ini. Saya pikir Bung Ramli setelah ini kita bisa komunikasi lah. Insya Allah Pak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Bung Rahmi dari Aceh. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ya tengkah nih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kami undur diri. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.